Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh yang akan membantu kamu untuk belajar pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Siapkan diri kamu dari sekarang ya. Gimana? Sudah siap? Mari kita mulai ke soal yang pertama. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang pertama ya. Perhatikan grafik fungsi periodik Y sama dengan Fx berikut ini. Oke. Ini ada suatu kurva ya. Kurvanya kayak gitu. Naik turun ya. Dan ini disebut sebagai grafik fungsi periodik ya. Fungsi periodik itu artinya fungsi yang kurvanya itu bakal terulang kembali gitu. Jika fungsi fx terus berulang dengan pola yang sama, coba kalau kita lihat ya, ini kan datanya dari min 3 sampai 7 ya. Min 3 sampai 7. Berarti ada berapa tuh lebarnya? Lebarnya 10. Berarti ini adalah periode. Jadi kurva untuk ketika nilai x-nya 8 ya, di sebelah kanannya ini nih misalkan, itu bakal ngulang lagi sama yang ini. Jadi gambarnya gini ya. Coba kita buat ilustrasinya dulu kira-kira seperti ini. Sorry. Oke. Nanti untuk berikutnya nanti akan sama kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, gitu-gitu dan seterusnya ya. Itu namanya fungsi periodik. Oke. Fungsi periodik. Nah, kita perlu ingat ya, yang namanya rumus fungsi periodik itu adalah fx sama dengan fx plus periode, atau kita sebut P, kali K. K itu adalah kelipatannya ya. Ini rumus yang berlaku pada fungsi periodik. Oke, nah sekarang kita mau cari F 2026. Ini dulu nih. Karena yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari F 2026? Oke, sekarang bagaimana caranya kita tahu nilai F 2026? Kita kan cuma tahu nilai F dari min 3 sampai dengan F7. Hanya itu. Jadi nilai X itu kecil gitu. Nah ini kok besar gitu. Jadi kita asumsikan bahwa yang bagian ini itu adalah 2026. Oke, itu adalah 2026. Jadi 2026 itu adalah X tambah P. P itu kan periode ya. Tadi periodenya adalah 10. 10 kali K. K itu adalah suatu bilang bulat. Nah, dalam hal ini, bilang bulat yang dekat-dekat dengan 2026, yang kelipatan 10 apa? Yaitu 2020, ya kan ya? Yang dekat dengan 2026. Berarti di sini 202. Supaya ini jadi 2020. Oke, berarti X-nya adalah 6. Supaya jadi 2026. Oke. Nah, karena X-nya itu 6, berarti ini adalah F6. Ya. Jadi X-nya 6, P-nya 10, K-nya 202. Ya, ini setara dengan F 2026. Oke. Nah, F 2026 berarti nilainya sama dengan F6. F6 itu di mana? Kalau kita lihat gambar. Coba ini hapus dulu ya. F6 itu terjadi di sini nih. Yaitu nilai F6 ya, yaitu 1. Oke. Jadi kita bisa bilang bahwa F 2026 itu setara dengan 1. Saya. Sekarang bagaimana dengan F minus 2026? Nah, ini sama ya dengan rumus kayak tadi, berarti minus 2026 itu adalah kelipatan 10 apa yang dekat dengan minus 2026? Yaitu minus 2030. Betul ya? Jadi di sini plus 10 kali min 203. Oke. Ini sehingga menjadi 10 kali minus 203 itu adalah
minus 2030 ya. Nah, minus 2030 ditambah berapa supaya minus 2026? Itu 4. Ya, di sini tuh harus positif ya. Mesti positif gitu ya. Nah, berarti kita akan dapatkan hasilnya itu adalah, jadi F minus 2026 sama dengan F4 plus 10 kali min 203 sama dengan F4. Gitu ya. Lagi-lagi F4 itu adalah 1. Oke. Jadi ini juga 1. Sehingga jawabannya adalah 1 tambah 1, yaitu 2. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya adalah delta. Oke, Sobat Bima, mari kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini lebih gampang nih, soal nomor 2 daripada soal nomor 1 tadi. Diketahui segi 4 ABCD adalah sebuah jajar genjang di bidang kartesius seperti ilustrasi berikut. Oke. Pertanyaannya, berapakah nilai absis atau koordinat X dari titik D? Ya, jadi ini absisnya di sini tuh berapa gitu ya. Kalau dengan ininya aja sih belum tahu ya. Koordinat titik A ada di 2,1 di sini. Titik C ada di 8,9. Oke. Kira-kira kita bisa tahu nggak sih si titik D itu sama B ya? Masih belum tahu gitu ya. Karena dia bisa aja di sini. Nanti juga ini akan panjang ini pastinya kalau kayak gini, panjang ini sama dengan panjang ini ke sini gitu ya. Sehingga B-nya bisa aja di sini. Nah, jadi gambarnya gini, set. Ya, atau bisa juga D-nya di sini gitu ya. Atau di tempat yang ada di gambar deh. Artinya masih belum tahu ya dengan informasi pernyataan 1 saja. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu pernyataan 1, kita masuk ke pernyataan 2. Oke, ini jadi kita hapus ya. Kita hapus. Koordinat titik B 8,1. Wah, ini juga nggak mengebantu ya. Oke, kalau gitu kita coba dua-duanya dipakai. Karena kita adalah pencari kebenaran gitu. Pernyataan 1 tidak menjawab, pernyataan 2 tidak menjawab. Kita coba kedua-duanya dipakai. Oke, sekarang koordinat di sini adalah 2,1. Di sini adalah, tadi berapa? 8,9. Kemudian di sini adalah 8,1. Oh, berarti B-nya fix gitu ya. Sehingga panjang ini juga fix nih. Panjangnya 6. Nah, berarti ini ke sini juga 6 nih atasnya. 8 dikurangi 6 itu 2. Oke, berarti ini 2,9 ya. Jadi, dengan kedua pernyataan tersebut, bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi, jawabannya yang C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Oke, jadi soal ini jawabannya adalah C. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Diketahui jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan Pn kuadrat plus 5n. Dengan P adalah suatu konstanta. Berapakah nilai suku ke 2026? Oke, atau U2026 dari deret tersebut? Pernyataan 1 nih ya. Suku pertama deret tersebut adalah 7. Oke, kira-kira bisa nggak nih informasi tersebut kita pakai untuk menjawab pertanyaan? Oke, sekarang kan kita lihat ya, U2026 karena ini adalah aritmatika ya. Kita ingat nih, UN itu apa? Dalam aritmatika. ANIP ya, masih ingat gak ya? A plus N-1 dikali beda. Jadi terkait dengan U2026 berarti U2026 adalah nilai N-nya udah kita tahu nih, yaitu 2026. Jadi A plus N-1 kali B ya. A-nya tadi kita pakai 7. Terus 2026 dikurangi 1, itu adalah 2025 kali B. Oke. Jadi, kita perlu mencari nilai B-nya ya. Nah, sekarang bisa nggak sih kita dapatin nilai beda dari situ? Oke. Sekarang kita coba ke rumus SN ya. Kalau misalkan kita coba mencari, kan kita tugasnya adalah mencari bedanya nih. Bedanya berapa sih?
Nah, sekarang Sn itu kalau dalam aritmatika rumusnya apa? Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali beta. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan seperti ini kondisinya. Bn min B terus N per 2 dikali Bn plus 2A min B. Ini ya, berarti dapat ditulis B per 2N kuadrat plus 2A min B bagi 2 kali N. Gitu kan ya? Nah, berarti yang ini itu adalah 5. Dalam konteks ini ya, ini kan ada 5 ya. Jadi kalau saya tahu A-nya dari pernyataan 1, dia kan 7. Berarti saya bisa tahu B-nya berapa. Nah, soal tipe seperti ini nggak usah kita cari tahu B-nya berapa ya, jadi untuk mempersingkat waktu. 2A min B bagi 2 sama dengan 5. A-nya adalah 7. Ini tahu nih. Hasilnya 2A min B bagi 2 itu 5. Kalau ini adalah 7, maka kita bisa tahu B-nya berapa. Nah, kalau B-nya berapa, kita bisa tahu ke sini kan. Atau kemana? Ke tadi ya. Tadi kita bisa tahu bedanya. Sehingga U2026 itu bisa kita cari. Oke. Jadi, kesimpulannya dengan pernyataan 1 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Sekarang, kita masuk ke bagian 2. Oke. Seandainya kita nggak tahu ya, bahwa A-nya itu berapa ya. Diketahui beda antara daerah tersebut adalah 4. Jadi bedanya sekarang kita tahu. Bedanya tahu. Dan 2A min B bagi 2 itu 5. Oke. Jadi ini kita tahu nih. Yaitu nilainya 4. Berarti kita bisa tahu nilai A-nya berapa. Oke. Kalau saya tahu A-nya, saya tahu bedanya, kan berarti kita bisa tahu U2026 berapa. Oke. Artinya dengan pernyataan 2 saja juga sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Jadi soal ini jawabannya adalah delta ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi jawabannya D. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. 3 buah bilangan bulat positif berbeda. Jadi ada 3 buah bilangan ya. Ini mereka positif dan berbeda. Membentuk suatu barisan geometri naik. Apa itu geometri naik? Berarti semakin ke kanan itu semakin membesar. Nilainya itu semakin lama semakin membesar. Oke. Jika hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah 216, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Median dari ketiga bilangan tersebut adalah 6. Nah, ini benar nggak nih? Oke, sekarang kita coba jawab ya. Di dalam barisan geometri, 3 suku barisan geometri, itu ada yang menulis begini. Suku pertamanya A, AR, dan AR kuadrat. Bisa seperti itu ya. Ini adalah versi pertama. Tapi bisa juga versinya tuh gini. Kita tengahnya dulu, X misalkan. X per R, lalu di sini X kali R. Bisa juga seperti ini. Untuk versi yang kedua, ini menjadi kelebihan karena ketika kita punya data hasil kali ketiga bilangan tersebut, 216, maka ketika ini dikalikan nih, ya X per R dikali X kali R, itu R-nya sama R di sini tuh saling coret. Sehingga yang tersisa adalah X pangkat 3 itu 216. Berarti X-nya adalah akar 3 dari 216. Apa itu? 6 ya. Oke. Berarti nilai X itu 6. Atau mediannya adalah 6. Ya, ini kan sudah diurutkan dari yang kecil ke yang besar ya. Oke. Jadi pernyataan 1 benar, yaitu 6. Sekarang kita masuk ke pernyataan kedua. Jangkauan terkecil yang mungkin dari data tersebut adalah 5. Jangkauan terkecil yang mungkin dari data tersebut. Nah, sekarang apa rumus dari jangkauan? Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi, X kali R, X-nya tadi kan 6 ya. Berarti 6R dikurangi 6 bagi R. Ini jangkauannya.
Oke, sehingga ini dapat ditulis dengan 6R kuadrat minus 6. Itu rumus dari jangkauan. Oke, sekarang begini ya. Kalau kita punya 6 di sini, oke, kira-kira ya, kita coba tebak aja deh. Kira-kira akan seperti apa barisan geometri tersebut sehingga ketiga-tiganya ini bulat. Coba kalau kita coba 5 ya di sini. Ya kan? Kan bilangan bulat di sebelah 6, di sebelah kiri dari 6 yang paling pertama kali itu 5 kan. Nah, sekarang 6 per 5 itu rasionya berarti 6 per 5. Oke. Kalau 6 per 5 berarti di sini harus berapa? Misalkan X ya. Jadi X bagi 6 harus 6 per 5. Nah, ini nggak bulat nih X-nya. Jadi jangan 5 kalau kayak gitu. Coba kita pakai 4. Jadi agak coba-coba nih. 6 bagi 4, rasionya berarti berapa? 6 bagi 4 itu 3 per 2. Oke. Nah, berarti rasionya juga sama. X bagi 6 itu juga harus 3 per 2. Oke. Berarti X-nya adalah 9. Oke. Nah, ini boleh ya. Berarti inilah kondisi yang memberikan jangkauan terkecil. 4, 6, 9. Jadi ini nggak begitu kepake berarti ya. Mungkin di nomor lain. Nggak apa-apa, kita simpan aja. Jadi inilah kondisi dengan jangkauan terkecil. Nah, jangkauannya berarti 9 dikurangi 4. Yaitu 5, betul ya. Jika ketiga bilangan tersebut, ya kita coba ke pernyataan 3. Jika ketiga bilangan tersebut adalah bilangan genap, maka jangkauannya adalah 16. Oh, oke. Oke, kalau misalkan tiganya bilang genap, ini genap, tapi ini ganjil, berarti bukan. Coba kita buat berikutnya. 3, 6, rasionya 2 kan? 6 kali 2, 12. Tapi ini bukan juga karena ini ganjil. Coba lagi tipe yang ini, coba di sini ya, kagak lu ya. 2, 6, rasionya 3 nih, berarti 3 kali 6, 18. Nah, ini dia, dapat. Nah, di situasi ini jangkauannya adalah 18 dikurangi 2, yaitu 16. Ya, berarti benar ya. Oke, sudah ada 3 pernyataan yang benar ya. Kita lihat yang terakhir, jumlah ketiga bilangan tersebut selalu lebih besar dari 20. Nah, benar nggak nih? Kalau kita periksa yang ada, ya, tadi kan 4, 6, 9. Itu bisa ya. Kalau kita jumlahkan 19. Ya, 4, 6, 9 ini. Jadi di sini tuh nggak memenuhi berarti. Jadi ini salah. Oke, artinya ada 3 pernyataan saja yang benar, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Oke, Sobat Bima, mari kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Diketahui A dan B adalah 2 bilangan bulat positif. A dan B adalah 2 bilangan bulat positif dengan A-nya itu kurang dari B. Jika diketahui KPK dari A dan B adalah 48, jadi A itu harus bisa dikali-kalikan sehingga ketemu di 48. B itu juga sama ya. Dan faktor persekutuan T atau FPB kedua bilangan tersebut adalah 6, berapakah nilai dari operasi pecahan berikut? 1/A ditambah 1/B. Nah, ini dia nih. Sekarang kita coba cari KPK 48 itu siapa aja? KPK-nya 48. Tentunya faktor dari 48 ya. Kalau kita periksa faktor dari 48 itu siapa aja? 48 bagi 1, 48, bagi 2, 24, bagi 3, 16, bagi 4, 12, bagi 5 nggak bisa, bagi 6, 8 ya. Nah, ini adalah faktor-faktornya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Oke, jadi A dan B itu pasti ngambilnya dari sini nih, dari angka-angka penyusun yang ada di sini. Gitu ya, harus merupakan faktor dari 48. Nah, sekarang siapa antara A sama B yang faktornya KPK-nya 48? Kita cari aja nih, misalkan 3 dengan 16.
Oke, 3 dengan 16, KPK-nya 48. Itu salah satu contoh ya. Jadi kita bisa mengatakan A-nya itu, misalkan dulu ya, 3, B-nya itu 16. Nah, kita cek lagi, bener nggak sih? FPB-nya itu adalah 6. Masalahnya, 16 itu tidak habis dibagi 6. 3 juga sama. Oke. Berarti bukan. Bukan yang kita duga ini. A-nya 3 dan B-nya 16. Nah, kalau FPB-nya 6, berarti kita coba angka yang lebih dari 6 kalau kayak gitu. Oke, jadi jangan kita pilih yang ini nih. Jadi nilai AB-nya itu harus lebih dari 6 kalau bisa. Oke. Sekarang siapa aja nih? Misalkan A-nya 6, dia yang gampang dulu aja. 6 dengan siapa? 6 dengan, tentunya kita mau cari yang bisa punya faktor 6 ya. Contohnya apa? 6 dengan 8? Bukan, karena faktor dari 8 tidak ada 6 gitu ya. Dengan 12, kalau misalkan kita pilih 12, FPB-nya benar 6. Tetapi KPK-nya bukan 48, tapi KPK-nya 12. Oke. Coba kita cari. Nah, ini memang coba-coba nih. A-nya 12, misalkan. Kemudian B-nya misalkan 16. Oke, bukan juga, karena 16 nggak bisa dibagi 6. Bagaimana dengan 24? KPK-nya akan jadi 24 harusnya. Bagaimana kalau 48? Kalau 48, FPB-nya harusnya 12. Oke. Oke, jadi apa nih? 6 dan 48. Ya udah, kalau gitu 6 dan 48 kalau gitu ya. Itu ya, untuk menjamin bahwa FPB-nya 6, KPK-nya 48. Oke, jadi udah ketemu ya. Jadi 1/6 ditambah 1/48. Jadi 48 bagi 6, 8. 8 tambah 1, 9 ya. 9/48. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu punya pertanyaan atau punya request, tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan